Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwatiman azanillah wa yakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami dapat hadir dalam program spesial Tarbiyah Sunnah Channel dalam talkshow Mengapa Harus Membeli Properti Syariah. Di acara ini kita akan menggali informasi bagaimana dengan properti yang berbasis syariah dan juga cara untuk bisa mendapatkan properti berkualitas, terpercaya, dan tentunya bebas riba. Dan properti atau rumah ini tentunya adalah kebutuhan yang penting buat kita semua yang sudah berkeluarga tentunya, apalagi keluarga yang sudah mempunyai anak. Kita perlu tempat yang pantas dan nyaman buat keluarga kita. Alhamdulillah sudah bersama kami di studio Tarbiyah Sunnah Channel seorang yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia properti syariah, dan beliau adalah Bapak Insinyur Hadiana Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah Direktur Utama PT Kreasi Prima Nusantara atau Kreasi Primalen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Damang. Alhamdulillah saya. Bapak Hadiana. Ya. Bapak asal dari mana tuh Pak? Wah, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan Masya pertama, Allah. Masya Allah. Asal saya asli Bandung. Bandung. Asli Bandung, bahkan ternyata studio yang tempat kita ketemu ini, Masya Allah, itu hanya beberapa langkah dari tempat orang tua kami. Masya Allah. Itu. Lahir di? Kalau lahir, saya lahir di kota Bandung. Kota Bandung. Di sekitar Ciberem. Oh iya, Ciberem. Ciberem, ya Cimahi. Tapi orang tua kami berasal dari daerah Citapen, Cililin. Cililin, sangat dekat. Sangat dekat, ternyata, ya, sangat dekat, alhamdulillah. Baik, ikhwatiman azanillahu wa yakum. Masya Allah, kita akan berbincang yang sangat menarik tentunya tentang properti dan bagaimana cara mendapatkan properti syariah bersama Bapak Insinyur Hadiana nantinya. Dan kami infokan bahwa insya Allah nanti kita akan membuka segmen tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya tentang seluk-beluk properti syariah, juga mungkin nanti akan bagaimana cara untuk mendapatkan rumah sesuai syariah, baik itu lingkungan yang syariah dan juga cara mendapatkannya yang syariah tanpa riba insya Allah. Dan kami akan memberikan hadiah yang menarik bagi 5 penanya yang terpilih, dan akan diberikan hadiah dari sponsor kami berupa Kemko atau Kurta Koko dari Samase. Ini yang kami pakai, Masya Allah, enak dipakai dan enak dipandang, Samase ya, Masya Allah. Baik, sebelum berbincang dengan Bapak Insinyur Hadiana Hafizahullah Ta'ala, kita saksikan dulu atau kita simak dulu VT dari properti yang sudah dibangun, hasil karya dari PT Kreasi Prima Nusantara. Silakan. PT Kreasi Prima Nusantara atau Kreasi Primalen telah membangun 2.214 unit rumah bersubsidi sejak 2008 sampai 2021. Setidaknya telah menjadi developer untuk 7 perumahan. Di antaranya 1. Pesona Prima Karanggan, 2. Pesona Prima Pataruman 1, 3. Pesona Prima Pataruman 2, 4. Pesona Prima Citapen, 5. Pesona Prima Cikahuripan 5, 6. Pesona Prima Cikahuripan 6, dan 7. Pesona Prima 7 Raja Mandala. Masya Allah ya, ternyata karya dari Bapak Insinyur Hadiana ini bukan abal-abal ya, bukan hanya promosi saja, tapi sudah banyak yang dibangun dan sudah penuh ya Pak ya. Sudah penuh, bahkan sampai tadi yang ke-6 tuh ada nomornya, Masya Allah. Pertanyaan pertama dari kami Pak ya, berdasarkan pengalaman Bapak ya sebagai praktisi properti syariah. Kriteria
properti syariah yang aman dan sesuai syariah itu seperti apa, Pak? Mengingat banyak yang mempromosikan perumahan tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tapi juga tanpa bangun, Pak. Ini masalah. Tanpa rumah. Tanpa rumah ini masalah juga, Pak. Ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih atau hatur nuhun ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, Kang Cepi ya, berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih cuaca dingin dan mendung, kita tetap sehat ya. Sehat, sedikit serak enggak apa-apa lah. Itu ini aja nikmat yang ditambahkan Allah. Pagi ini kita akan ngobrol ya. Kalau bahasa Sunda mah ngawangkong. Ini punten nih untuk teman-teman yang kurang mengerti bahasa nanti Sunda. Bisa ditanyakan ke ini nomor hotline. Nanti ada penerjemah. Kita akan diskusi di pagi hari yang cerah ini, di hari Ahad ini tentang satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Karena kita ini sebagai manusia tentunya diciptakan oleh Allah, ditakdirkan hidup di dunia ini, tersangkutan dengan beberapa objek yang selalu kita di situ ada. Yang pertama, setiap manusia itu pasti membutuhkan sandang. Yang kedua, beliau membutuhkan pangan. Dan yang terakhir, mereka atau kita semua membutuhkan papan. Jadi bicara tentang properti, sesungguhnya kita berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Atau lebih kita detailkan lagi, ini bicara tentang umat. Ya, tapi kebutuhan umat ya. Kebutuhan yang pertama umat ini adalah akidah. Yang paling utama. Bagaimana masyarakat kita ini atau kita semua umat ini wajib mengetahui bagaimana akidah yang hak. Yang kedua tentunya yang paling penting dalam hidup kita dan tidak boleh tertinggal sedikit pun dari nafas kita, yaitu bahwa kehidupan kita itu haruslah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan terakhir, tentunya ketika kita mengenal sebuah konsep kehidupan yang baik, kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan yang baik di dunia, wabil khusus di akhirat. Nah, tentu dua yang tadi ya, akidah yang sahihah, ya, manhaj yang hak, yang lurus, ini insya Allah akan menyelamatkan kita di kehidupan di akhirat. Nah, ada satu poin lagi yang ini kita butuhkan ya, untuk sementara kita butuhnya di dunia. Tapi tentu ini juga akan membawa kita pada kebaikan akhirat karena tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Maka ya sebetulnya kita bicara properti syariah ini adalah bicara tentang agama. Ya, maka juga tentu yang berbicara di sini atau berbicara tentang hal ini juga tentunya tidak boleh dibicarakan oleh semua orang. Ya, ya punten ujug-ujug Kang Cepi lagi ngelamun pagi-pagi. Kayaknya ada tanah orang di situ. Pantes nih kalau saya bikin perumahan. Gitu. Itu nggak bisa begitu. Bahkan untuk hal yang sederhana saja, saya melihat ada orang membuat combro, Kang. Pasti orang Sunda tahu lah. Nggak mungkin nggak ngerti combro. Kalau bahasa Jermannya combro itu spaghetti lah. Jadi ada orang yang menjual combro, pun saya tidak bisa memastikan bahwa saya seketika bisa menjual combro. Karena membuat combro itu perlu ilmu. Kita paham semua bahwa Nabi SAW sudah mewasiatkan melalui para ulamanya, al ilmu qoblal qaul wal amal. Kita wajib mengetahui dulu ilmunya sebelum berkata dan berbuat atau beramal. Maka di pagi hari yang cerah ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu apa definisi properti syariah atau mengapa kita harus membeli properti itu secara syariah. Tadi bahwa kita pasti berharap ya, muamalah kita di dunia ini
dalam kita memiliki salah satu dari 3 sumber penting di dalam kehidupan manusia, yaitu sandang, pangan, papan tadi, kita membeli, membuat, bermuamalahnya haruslah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh syariat ini. Maka kita harus mengetahui ya kenapa harus syariah. Karena syariah ini sebuah konsep yang sempurna. Ya, konsep syariah ini adalah sebuah konsep muamalah yang di situ diterapkan prinsip jual beli secara seimbang. Maka yang paling penting untuk dipastikan dan kita harus periksa jika Bapak Ibu dan ikhwan sekalian, para pemirsa Tarbiyah Sunnah channel ini, ketika mendengar dan menemukan sebuah istilah properti syariah, perumahan syariah, hotel syariah. Kalau combro syariah ada? Atau semua syariah. Kita perlu tahu dulu apa sih ya, definisinya itu. Dan ini perlu ditanyakan kepada ahlinya. Dan kita bicara ahli tentu bicara bukti. Ya, nanti di lapangan bisa saja ada orang yang mengaku-ngaku. Ya, kalau bahasa Jermannya mengklaim. Ya. Bahwa dia merasa mengaku memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang itu. Tapi ini perlu dibuktikan. Ya, maka perlu ditanyakan di mana barangnya, seperti apa dan apakah sudah jadi. Ya, karena bisa saja itu baru berupa konsep dan rencana. Ya, jadi yang pertama yang perlu diketahui bahwa kenapa harus syariah? Karena syariah itu adalah sebuah konsep muamalah yang memiliki ciri khusus dan yang paling penting adalah dia harus melakukan prinsip secara jual beli secara adil dan seimbang. Jadi prinsip jual beli yang seimbang ini diterapkan pertama wajib oleh developer. Ya, developer ini wajib melakukan proses pembangunan properti dengan cara yang adil. Ya, jadi di sana tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar dan tidak boleh ada zolim. Ya, maka kami menghimbau kepada seluruh teman-teman yang bersemangat ya, insya Allah berniat untuk membangun properti syariah, ya wajib di sana diterapkan hukum adil. Ya, jadi kita sebagai developer wajib menjaga hak konsumen secara penuh, secara mutlak, ya, dan kita terapkan sesuai dengan tahapan syariah. Maka di situ tidak boleh ada sebutan properti syariah, tapi ada konsumen yang dizolimi. Ya, seperti memberikan pembayaran uang tapi rumahnya tidak jadi dibangun. Ya, maka jika itu yang terjadi, itu masih lebih lumayan daripada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal juga dulu berjual beli. Ya, tapi beberapa kaum kafir dulu, tokoh kafir dikenal kalau muamalahnya tetap dia laksanakan. Ya, maka kita melihat sekarang banyak fenomena, ada beberapa properti yang dinamakan syariah, tetapi akhirnya menemukan beberapa kendala dan berujung kepada bahkan persoalan hukum, Bang Cepi. Di beberapa daerah kami sempat beberapa kali diskusi, itu bahkan masuk ke ranah hukum pidana. Ya, bahkan sudah banyak yang beberapa yang inkrah, ya, yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, ditetapkan sebagai tersangka dan terpidana. Yang awalnya itu menawarkan konsep propertinya syariah. Maka ini tidak syariah, hanya berniat syariah. Baru berniat tetapi caranya yang masih keliru. Yang berikutnya yang paling penting, ciri khas dari properti syariah secara prinsip dasar, ini diatur dalam aturan sebetulnya di dalam Permen 11 PPJB ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Sebenarnya secara umum pemerintah kita mengatur ya tentang prinsip dasar dan kewajiban para pihak sebelum melakukan transaksi. Jadi kita mengambil prinsip bahwa kita harus selalu mentaati aturan Allah, aturan Rasul, dan aturan dari pemerintah di mana kita berada. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Maka setelah kita mentaati Allah, berakidah dengan baik, mentaati Rasul dengan bermanhaj dengan manhaj yang lurus, maka kita juga diwajibkan untuk senantiasa mentaati segala peraturan-peraturan perundang-undangan dari pemerintah kita yang mengatur tentang kemaslahatan. Ya,
Dan izin perumahan salah satunya adalah salah satu konsep bagaimana kita memahami dan mengikuti aturan dari pemerintah untuk membuahkan kemaslahatan bagi kita semua. Jadi yang pertama tentang ciri properti syariah adalah yang pertama adalah halal, Kang JP. Jadi ketika kita menyebut properti syariah, ciri yang utamanya apa? Yaitu adalah halal. Ya, halal ini harus menjadi standar yang paling minimal atau wajib. Ya, karena ini sudah seharusnya menjadi ruh bagi setiap muslim ketika akan bermuamalah. Jadi setiap muslim itu ketika bermuamalah wajib sebelumnya memastikan bahwa barang dan tata cara yang dia lakukan dalam bermuamalah tersebut haruslah halal. Ya, karena ini sudah menjadi standar yang paling minimal. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, properti syariah itu memiliki ciri utama atau prinsip dasar yaitu akad-akadnya terhindar dari unsur riba, terhindar dari unsur goror, dan terhindar dari kezoliman. Ya, jadi bukan hal-hal lain yang dibuat-buat, tagline-tagline atau istilah-istilah marketing yang itu dibuat hanya untuk bagaimana membuat dagangannya laku. Tampak seperti iya, memoles-moles. Banyak polesannya ya. Iya, bahkan yang lebih banyak polesannya daripada barangnya. Ya, bukan itu. Prinsip dasar yang kedua adalah properti syariah itu harus terhindar dari riba. Tidak boleh ada transaksi riba. Salah satunya tidak boleh ada peminjaman uang yang memiliki kelebihan, yaitu bunga, riba. Yang kedua misalkan contoh tidak boleh kalau dia terlambat ada denda. Maka pasal denda itu harus hilang. Apakah pelaksanaan muamalahnya dilakukan langsung atau melalui perbankan? Itu bisa saja. Yang kita bicarakan di sini, yang menjadi tuntunan para ulama, bukan masalah bank atau tanpa bank, tapi ribanya. Sebagai contoh, punten Kak Jepi. Yang dilarang oleh agama itu adalah zina. Bukan perempuan. Iya. Bukan objek. Tapi perilaku. Perbuatannya. Maka riba itu adalah perbuatan. Sedangkan bank adalah objek. Bank itu seperti kita menyebut wanita. Sedangkan zina adalah perbuatan. Seperti riba. Maka ketika ada konsep gimmick-gimmick marketing yang nggak tahu itu sumbernya dari mana. Nggak pernah kita kenal sepanjang sejarah. Iya. Bahwa konsep syariah itu katanya harus tanpa bank. Berarti kalau mau soleh itu harus tanpa wanita. Begitu. Atau tanpa zina. Ini. Baik. Ini sangat menarik Pak ya. Dan tentunya kita akan masih banyak yang perlu Bapak sampaikan. Masih banyak. Dan kita akan simak dulu jeda berikut ini. Silakan. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan. Masih di program spesial Tarbiyah Sunnah Channel, Talkshow Mengapa Harus Membeli Properti Syariah bersama Bapak Insinyur Hadiana Hafizahullah Ta'ala, Direktur Utama PT Kreasi Prima Nusantara. Dan tadi masih pada poin kedua ya, kriteria ya. Silakan Bapak dilanjutkan lagi. Baik, sudah poin kedua yaitu tadi bahwa dalam properti syariah itu ya akad-akadnya tidak boleh ada unsur riba, goror, dan zolim. Tadi riba sedikit sudah kita sampaikan. Tentunya dalam kajian-kajian fikih muamalah itu ranahnya para ustadz lah ya. Apa itu riba? Tanya ke ustadz. Nanti yang kedua adalah harus terhindar dari goror. Goror itu adalah spekulasi. Maisir, perjudian. Menjual sesuatu yang belum pasti. Maka walaupun dibungkus dengan bahasa Arab sekalipun, bahkan syekh yang menyampaikan sekalipun, kalau barang yang dijual itu masih belum jelas, belum ada, maka dia adalah barang goror. Bisa dipastikan itu barangnya goror. Nah, bagaimana sekarang masyarakat memiliki standar minimal ketika dia akan membeli sebuah perumahan? Apakah ini perumahan goror atau perumahan tanpa goror? Pertama, ini bocoran nih Kang. Ini mahal ini sebetulnya ya. Untuk para pemirsa masyarakat, tolong dicatat. Ketika akan membeli sebuah rumah,
pastikan tanya kepada si pengembang tersebut apakah tanahnya sudah dimiliki. Ya, pemilikan tanah itu bisa dibeli, bisa juga kerjasama. Kalau sudah dibeli, mana sertifikatnya? Tunjukkan bahwa itu sudah milik dari pengembang. Atau paling tidak ada SPH namanya. Tolong dicatat, ada apa? SPH. Ada surat pelepasan hak yang dilakukan oleh PPAT atau notaris. Jadi itu langkah minimal bahwa yang bersangkutan sudah sah memiliki barang. Karena tidak sah hukum jual beli atau haram hukumnya menjual barang yang bukan milik. Sembarang tanah nih, Kang Cepi lagi lewat nih mau ke studio, ada tanah, punten, iseng tawarkan, nggak boleh kan? Harus pasti itu sudah milik kita. Atau ya ada perjanjian kerjasama yang di situ pemilik tanahnya mengetahui bahwa walaupun dia belum dibayar lunas dalam tahapan pembayaran, tanah tersebut sudah mulai dipasarkan. Itu ya salah satu ciri bahwa lahan tersebut insya Allah terlepas dari gharar, yaitu sudah dimiliki. Yang kedua, lahan tersebut sudah memiliki izin yang sah. Dari siapa, Kang? Izinnya dari istri? Apa dari tetangga? Dari pemerintah tentunya. Tentu dari pemerintah. Karena prinsip ketaatan tadi, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amr minkum. Jadi setelah kita taat kepada Allah, kepada Rasul, ketiga adalah kepada pemerintah. Pemerintah kita ini sudah berdiri dari tahun 1945 dengan perjuangan para pendahulu pahlawan orang tua kita. Ini bukan perkumpulan arisan. Ini negara. Sudah jadi negara ini. Lalu kita lahir di tahun-tahun berikutnya. Maka sungguh aneh kalau ada generasi kita sekarang, bukan generasi Kang Cepi, generasi saya kali ya. Atau semua generasi yang datang setelah itu menghukumi negara ini nggak selesai. Padahal dia lahir setelah negara ini berdiri. Ini pertanyaan penting. Apa manhaj kita sebetulnya? Sedangkan Ahlus Sunnah sudah jelas. Ketika kita sudah menetapkan seorang pemimpin atau pemerintahan, maka kewajiban kita hanyalah sami'na wa ta'na. Tidak boleh mencelanya, tidak boleh menghardiknya, tidak boleh mendemonya. Kalaupun ada kesalahan, kita lakukan menasehati dengan diam-diam. Ya, di tempat tersembunyi, tidak di tempat terbuka. Dan kewajiban kita terhadap hukumnya adalah cuma satu, taat. Maka ketika ada kekurangan, kita lanjut lakukan dengan menasehati yang bersangkutan, pemimpinnya, Pak Bupatinya, Pak Camatnya, dan seterusnya. Nah, maka wajib di situ para pemirsa dan teman-teman sekalian menanyakan setelah apakah ini tanah sudah dimiliki, yang kedua apakah izinnya sudah selesai. Nah sekarang pertanyaannya, masalahnya masyarakat tidak paham, Kang. Izin-izin perumahan itu apa saja sih? Kan gitu. Karena kadang-kadang si developer ini kalau ditanya, Mas sudah selesai izinnya? Sudah. Padahal dia juga nggak tahu izin perumahan itu apa. Gitu. Memang yang ngaku developer itu paham semua perizinan? Tidak. Ini saya beritahu, tidak paham semua. Ya, saat ini di Indonesia ini ada sekitar 12.000 perusahaan pengembang. Tergabung di 24 asosiasi perumahan. Yang terbesar adalah 3 diantaranya, yaitu REI, Apersi, dan Himpera. Ya, masing-masing asosiasi ini memiliki anggota sekitar REI itu 4.000, ya 4.000 sampai 5.000. Apersi sekitar 3.500 dan Himpera sekitar 2.500 sampai 3.000 anggota. Dan qadarullah saya sedang ditunjuk menjadi salah satu ketua DPP di Himpera. Ya, anggota kami sekitar 3.000 anggota. Ya. Dari fakta yang kami temukan dan real ini, tidak semua pengembang itu paham perizinan. Tidak. Pasti banget itu. Nah, maka masyarakat ini harus hati-hati. Saya ulangi ya, masyarakat itu wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Ya, karena tidak semua pengembang yang mendirikan perumahan itu paham ilmunya. Ya, paham ilmunya. Seperti juga ketika kita menyebut sopir. Saya tanya, apakah seluruh sopir yang memegang setir itu
paham ilmu nyetir? Tidak mesti. Bahkan walaupun dia punya SIM, keahlian menyetir dia bertingkat-tingkat. Ada yang ahli benar-benar paham aturan. Nggak boleh parkir, nggak boleh belok, nggak boleh kalau nyalip harus begini dan seterusnya. Atau hanya supir tembak. Nah, di developer juga banyak developer tembak namanya. Ini wajib hati-hati. Maka untuk supaya kita menghilangkan keraguan kita, pertama tadi tanya, apakah tanahnya sudah dimiliki? Ya, dimiliki dulu nih, sudah milik dia, buktikan. Yang kedua, perizinannya sudah lengkap. Dan perizinan lengkap itu minimal dengan syarat yang ada di Permen PPJB itu, bahwa pelaku usaha pengembang dibolehkan menawarkan barangnya ketika sudah memiliki apa? Site plan. Ingat ya para pemirsa, ini untuk keamanan kita bersama dan ini jarang diketahui oleh masyarakat. Maka acara kita pagi ini, Masya Allah ini. Sudah untuk mengedukasi, membuka kebuntuan yang selama ini terkungkung di dalam ruang-ruang sempit yang tidak pernah terekspos ke masyarakat. Maka hal kedua itu perlu ditanyakan apakah izin minimal memasarkan itu yaitu site plan. Site plan yang sudah disahkan oleh Pemda ya. Karena ada gambar-gambar kotak rumah itu dianggap sebagai site plan, diklaim, diakui oleh developer yang supir tembak itu sebagai site plan. Padahal diajukan belum. Padahal itu baru khayalan yang bersangkutan untuk membuat site plan. Atau kita sebut draft site plan. Maka yang benar adalah site plan yang sudah memiliki pengesahan di kolom sebelah kanan dari site plan tersebut. Kalau teman-teman ada filenya silahkan ditayangkan, tapi ada nggak ya? Ya, jadi site plan yang sebelah kanannya itu ada pengesahan dari Pemda. Biasanya ditandatangan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman di Pemda masing-masing. Jadi kalau ada gambar kotak-kotak gambar perumahan yang tanpa pengesahannya, itu dipastikan masih draft site plan. Dan para calon konsumen punya hak penuh untuk menanyakannya. Jadi kalau nanti developernya ngelak, oh nggak bisa, itu pasti supir tembak. Jadi dipastikan dulu harus ada. Harus, wajib. Wajibnya itu dikasih. Bisa dipercaya. Ya, wajibnya dikasih garis bawah, dikasih stabilo, garis miring. Ya, itu syarat minimal, tidak boleh tidak. Ya, untuk menghilangkan goror. Karena kalau memasarkan tanpa site plan, block coupling yang disebut dalam perjanjian itu masih goror kan. Barangnya belum jelas, bisa berpindah. Bisa. Wong pulau aja bisa pindah. Gitu. Jadi coupling yang kita miliki di sertifikat itu bisa berpindah tempat. Maka perlu dikunci dengan namanya site plan yang sudah disahkan oleh Pemda. Saya sebutnya gitu. Bukan site plan saja. Karena banyak supir tembak, developer itu mengaku itu site plan. Padahal belum diajukan, belum disahkan. Baru konsep yang dia pikirkan dengan tim perencanaannya, tim konsultannya. Belum disahkan. Makanya site plan itu wajib disahkan terlebih dahulu. Baru itu berupa namanya site plan. Itu yang paling penting. Yang terakhir, ya yang maksudnya dari konsep yang kedua adalah tidak boleh adanya zolim. Ya, kezoliman adalah satu hal yang sangat besar. Bahkan ya cukup satu orang yang mengganjal kita di pintu surga. Yang dia merasa dizolimi oleh kita. Lalu kita belum selesai menyelesaikan kewajiban kita atas kezoliman itu. Itu cukup untuk menahan kita untuk tidak masuk surga. Nauzubillah. Maka jika teman-teman, para ikhwan sekalian itu ya berniat masuk ke bisnis developer, ini adalah bisnis yang sangat besar. Ya, saya ulangi, ini bukan bisnis sembarangan yang bisa dimasuki sambil ngelamun-ngelamun, ngobrol-ngobrol atau ikut apa ini namanya seminar properti seminggu. Ajib. Lalu jadi ahli. Ajib. Sebulan ajib. Iya. Dengan kongko-kongko di kafe, ajib. Tidak bisa. Agak memotong sedikit Bapak. Siap. Bapak sudah pengalaman berapa tahun Pak sampai sekarang? Kami berjuang di usaha properti itu baru 18 tahun. Masya Allah. Baru ya? Ya, kenapa saya katakan baru? Karena demi Allah, saya sampai hari ini masih pelajar. Masih terus belajar. Ya, saya bukan pengusaha aslinya. Saya adalah penuntut ilmu. Dan saya tidak akan berhenti menuntut ilmu sampai hari ini, bahkan pekan depan insya Allah kami ada jadwal ke Jember, Masya Allah. ke
bertemu dengan Ustadz Arifin Badri dan nanti mampir ke Jogja dengan Ustadz Aris, ke Solo dengan Ustadz Sofyan Baswedan, ya, dan beberapa asatidz lainnya. Kenapa? Karena saya masih saat ini kekurangan ilmu. Saya masih khawatir cara yang saya buat ini masih tidak sesuai dengan syariah. Terus dijaga kesyariahannya. Terus dijaga dan terus dipelajari. Jangan-jangan masih ada yang kurang. Karena ini persis seperti penampilan kita. Kata kita rasa-rasanya udah rapi. Belum tentu. Siapa tahu ketinggalan penitiknya satu. Ketinggalan kancingnya satu. Rapi atau baik itu menurut siapa ya? Menurut siapa? Yang harus ada yang memastikan. Memastikan, yaitu ahlinya. Itu. Baik Bapak. Sebelum kita lanjut ke hal-hal yang perlu disampaikan lagi, kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak program Talkshow. Kenapa harus membeli properti syariah ini? Silakan bisa mulai bertanya kepada kami nanti kita di segmen pertanyaan kami akan persilakan bisa bertanya langsung kepada Bapak Insinyur Hadiana di line telepon 02286862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Dan di segmen selanjutnya kita akan diinformasikan bagaimana cara untuk mendapatkan properti untuk keluarga kita, keluarga kecil kita yang sesuai syariah. Kita simak jeda berikut. Karena itu pesan kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin menjadi pengembang muslim, berikan kepastian. Sebagaimana Anda ingin mendapatkan kepastian tentang pembayaran, maka berikan kepastian kepada customer tentang apa yang akan dia dapatkan berupa tanah, surat yang resmi, master plan, kemudian IMB dan lain sebagainya. Termasuk yang juga tidak kalah penting adalah kualitas bangunan. Sudah menjadi anekdot di masyarakat kalau beli rumah dari pengembang itu harus menyisakan sekian rupiah untuk apa? Renovasi, pintunya yang mudah rusak, kualitas bangunannya yang mudah rapuh. Katanya itu hanya pasir dengan sedikit kapur saja. Tentu ini satu hal yang sangat ironis ya. Pengembang muslim harus amanah. Rasulullah SAW memberikan satu pesan kepada kita, man arada bahbuhatal jannah. Siapapun yang ingin mendapatkan surga yang lapang, fal ta'tihi maniyatu, hendaknya dia harus mempersiapkan diri ketika ajal tiba dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia semasa hidupnya wal ya'ti ilan nas billadzi yuhibbu an yu'ta ilaih. Dia perlakukan saudara-saudaranya dengan cara-cara yang baik, yang kalau dia menjadi objek perlakuan tersebut dia senang. Lakukan teman-teman Anda, bagikan diri Anda. Sebagaimana Anda ingin mendapatkan kualitas, kepastian hukum, kepastian produk, berikan hal yang sama kepada customer Anda. Baik, ikhwati man azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih kembali lagi di program spesial Tarbiyah Sunnah Channel, Talkshow Mengapa Harus Membeli Properti Syariah bersama Bapak Insinyur Hadiana Hafizahullah Ta'ala, Direktur Utama PT Kreasi Prima Nusantara. Kita lanjutkan kembali Bapak, apa yang perlu diketahui oleh para pemirsa dan pendengar masyarakat luas untuk mendapatkan properti yang aman itu seperti apa? Silakan Bapak. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi berikutnya setelah properti yang kita miliki harus terhindar dari riba, goro dan zolim, adalah yang ketiga, adanya pelindungan kepastian hukum. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya, Arifin Badri, Dr. Arifin Badri di jeda tadi. Yang ketiga adalah properti yang kita beli itu harus memiliki perlindungan akan kepastian hukum. Ya. Jadi rumah tersebut harus betul-betul bisa diyakinkan bahwa akan terbangun selesai dan akan menerima segala surat-surat yang menyangkut legalitas dari objek tersebut. Ya, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, ketika kita membeli rumah, kita harus mendapatkan pertama sertifikat, yang kedua IMB, yang ketiga site plan, yang keempat adalah PBB. Ya, itu harus dipastikan ada di dalam satu paket pembelian rumah tersebut. Tidak ada alasan lain, ya. Jangan percaya kalau diberikan alasan macam-macam
bahwa ini itu dan seterusnya, ya, karena itu produk sudah menjadi ketetapan hukum, ya, dan kita wajib mematuhinya. Maka jika ada yang jawabannya tidak pasti, maka juga bisa dipastikan itu adalah developer yang mungkin bukan yang dimaksud yang kami jelaskan tadi, ya. Dan ini, ya, kepastian hukum itu adalah bagi semua pihak, ya, terutama konsumen, ya. Dan ini adalah implementasi sikap seorang muslim sebagai prinsip transparansi dan saling rela, ya. Saling rela ini harus dilandasi dengan kepastian hukum. Yang keempat, ciri dari properti syariah, kalau ada produk, ya, yang disebut properti syariah, maka ciri keempatnya harus memiliki ciri ihsan, ya, yaitu produk tersebut harus memiliki unsur kompetitif, ya, harus di atas standar. Jadi ada konsep perumahan syariah, tapi ada yang konvensional. Kok lebih jelek? Nggak mungkin. Properti syariah itu selain syariah harus lebih baik, kompetitif. Ya, kompetitif karena syariah itu datang dari Rabbul Alamin. Maka kalau kita laksanakan itu kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Ya, dan kita harus membuat sesuatu yang lebih rapi. Maksudnya ketika kita bisa membangun misalkan rumah, maka kita harus bisa membangun masjid. Ya, tidak mungkin rumah bisa dibangun, masjid nggak bisa. Gitu. Jadi harus kompetitif di atas standar yang ada. Yang terakhir, ya, sebuah konsep properti syariah itu harus menjunjung tinggi profesionalitas. Ya, jadi kalau ada perusahaan profesional di Indonesia ini, maka perusahaan syariah harus lebih profesional. Maka kalau ada perlombaan di suatu tempat dan itu sifat umum, misalkan lomba tapi lomba yang disyariahkan, ya, itu maksudnya lomba yang disyariahkan, bukan lomba misalkan memakai celana pendek, ya kan, itu nggak syariah. Kalau lombanya itu lomba bangunan terbaik, maka yang juara itu haruslah yang syariah, gitu, haruslah syariah, karena mereka teman-teman yang memang mungkin membangun dengan hanya bertujuan untuk prinsip duniawi, dia tidak akan memperhatikan prinsip-prinsip lainnya, yaitu prinsip akhirat. Maka jika ada properti yang disebut dengan properti syariah, ya, dia harus memiliki konsep profesionalitas. Dan ketika ikut perlombaan, dia haruslah minimal masuk berapa besar gitu. Jangan ini lomba aja, katakanlah di seleksi awal nggak bisa masuk. Karena apa? Perumahannya belum ada izin. Itu mah jangan ikut perlombaan. Harusnya Pak Camat, Pak Lurah aja tidak bisa mengizinkan. Ini yang penting untuk diketahui oleh ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang kita membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan hunian, ya, dan kita berharap ketika kita memiliki harta, kita juga wajib hukumnya untuk berhati-hati dengan harta tersebut. Tidak boleh memubazirkan harta. Maka jika kita asal-asalan membeli karena dia mengaku dekat dengan ustadz, karena dia mungkin iklannya di radio sunnah misalkan, atau iklannya memakai bahasa Arab, ya, lalu dia dengan segera percaya membayar tanpa cross check, tanpa memeriksa, tanpa mengikuti kaidah yang tadi saya sebutkan, maka ini nauzubillah bisa-bisa masuk ke dalam kemubaziran. Kita menyia-nyiakan harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Bisa jadi nanti rugi juga, ya. Pasti rugi. Dan dari kasus-kasus yang kami ikutin, hampir semuanya ketika sudah ada kasus uangnya tidak kembali. Zolim ini, ya. Maka di dalam konsep yang baik juga para pengembang itu kami anjurkan untuk menerapkan hak ikolah, baik urbun, pembatalan jual beli. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak ikolah yang menurut Imam Syafi'i adalah mengembalikan seluruh uang yang sudah developer terima kalau pembelinya membatalkan. Dan insya Allah kami termasuk yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i di dalam konsep penjualan kami. Tetapi secara umum yang kami pastikan adalah bagaimana masyarakat paham, ya, tentang tata cara menjual atau membeli, ya, sebuah properti sesuai dengan judul kita, ya, mengapa harus bermuamalah atau membeli rumah dengan cara syariah. Mungkin itu. Masya Allah, Pak, ya. Cepi.
yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, Masya Allah, apa yang Bapak sampaikan ini sangat membuka wawasan kami, terutama para pendengar dan pemirsa yang memang terbuai dulu Pak, ya. Banyak terbuai dengan promosi, dengan tampilan mungkin, lalu tiba-tiba langsung, iya silahkan booking dulu gitu, padahal tanahnya tadi belum ada, site plan-nya juga belum disahkan. Belum disahkan. Ini Masya Allah perlu kehati-hatian ini. Mudah-mudahan ini Bapak Insinyur Hadiana diberikan keberkahan usianya dan ilmunya yang telah dibagikan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam memilih properti syariah. Ikhwati man azanillahu wa iyyakum, kami membuka pertanyaan para pemirsa dan pendengar bagi antum yang akan bertanya apapun mengenai properti syariah atau nanti bagaimana cara untuk mendapatkan properti syariah. Tadi sudah jelas, beliau juga merupakan salah satu penuntut ilmu, diantaranya Ustadz Arifin Badri, hafizahullah ta'ala, dan tadi sudah disebutkan ya Ustadz-Ustadz yang lainnya. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan melalui line telepon, ya silakan kami membuka line telepon bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Bapak Insinyur Hadiana. Silakan melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaannya di nomor 0811-227-1476. Kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Silakan. Halo. Ya, Bapak Ibu sudah masuk, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Maaf, mau bertanya. Dengan Ibu siapa di mana? Maaf. Saya Rina dari Parongpong. Ibu Rina, saya mau bertanya. Silakan pertanyaannya. Saya dapat cerita dari teman saya di Tangerang. Dia tuh mau membeli sebuah rumah. Terus dari propertinya itu dikasih 2 pilihan. Itu ada yang untuk pembayarannya secara konvensional dan ada pembayarannya secara syariah. Tapi setelah dihitung-hitung, ternyata pembayaran konvensional itu lebih murah dari syariah. Jadi untuk konvensional kalau ditotalkan harga rumah itu 280 juta, kalau syariah itu 400 juta, jadi ada selisih 120 juta lebih mahal untuk syariah gitu. Nah, jadi teman saya itu jadi mikir kan, wah ini ada konvensional yang lebih murah, jadi mending konvensional dong kalau seperti itu gitu. Jadi apakah memang seperti itu atau untuk syariah atau gimana ya? Mungkin lebih ke minta saran ini. Itu saja pertanyaannya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Rina di Parongpong. Pertanyaan yang sangat bagus dan ini merupakan pertanyaan yang sangat umum. Ini mewakili banyak ribuan. Orang. Wah, ribuan. Dan kebimbangan yang muncul ketika ngambil yang murah atau yang mahal. Silakan, Bapak. Masya Allah, ini pertanyaan pertama langsung luar biasa. Ini pertanyaan mewakili saya, mungkin bisa bukan ribuan, jutaan masyarakat Indonesia ketika mendengar sebuah istilah syariah. Iya. Ini ketika ada pilihan, katakanlah istilahnya konvensional atau syariah, kok ya kesannya gitu kan, syariah itu lebih mahal. Ibu yang bertanya, semoga Ibu senantiasa Allah mudahkan. Beliau tadi menyampaikan sebetulnya temannya di Tangerang. Ya. Jadi memang syariah adalah sebuah konsep yang tidak bisa diperbandingkan. Jadi yang pertama, tujuan kita melakukan sesuatu tentunya bukanlah ukurannya nilai secara rupiah. Yang kita dahulukan itu, mohon maaf, adalah prinsip bahwa muamalah yang kita lakukan ini semoga menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat. Kita tidak banyak menyimpan pahala dari hal-hal yang dilakukan oleh para ulama. Kita masyarakat biasa, saya masyarakat awam, penuntut ilmu yang masih banyak kekurangan, maka kita ingin muamalah kita itu menjadi bagian dari amal soleh kita di akhirat nanti.
Nah, tentang tadi konteksnya ada pilihan konvensional dihitung-hitung, ternyata ya kata beliau yang ada di Tangerang kan bukan kata ahlinya. Ini kata informasi yang ada dihitung-hitung yang konvensional itu rasa-rasanya lebih murah dibanding dengan syariah. Maka ini sebenarnya perlu pendalaman yang lebih detail. Perlu pembahasan khusus satu persatu. Karena ini model ceritanya adalah bicara tentang diri. Ketika menyangkut orang per orang, maka jawabannya juga tidak bisa secara umum. Tapi secara prinsip, insya Allah saya yakinkan bahwa cara syariah adalah cara yang terbaik. Jadi sebenarnya banyak cara lain yang bisa kita tempuh. Nanti jika berkenan, Ibu nanti boleh mengontak tim kami, ya. Kami Kang Cepi insya Allah berkeliling ke Nusantara, mengunjungi teman-teman yang mau berdiskusi tentang syariah. Siap, ya silahkan, dan kami sudah jalani ini beberapa tahun ini, ya. Bahkan kami temui konsumen-konsumen misalkan yang bermasalah dengan developer atau yang merasa ini kok hitungannya mahal. Ya, nanti kita berikan jalan keluar, ya. Entah itu dari sisi pemahamannya bahwa memang yang syariah itu walaupun hitungan rupiahnya mahal, kita harus lakukan. Kan berlibur ke Eropa dengan atau haji plus mungkin lebih mahal haji plus. Tapi itu sesuatu yang membahagiakan. Menikah mahal. Mungkin puntennya jajan sembarangan di pinggir jalan. Jajan maksudnya jajan seblak ya apa. Murah. Tapi yang mahal itu bukan dibandingkan atau ini bukan pilihan. Karena ini adalah sesuatu yang memang harus kita laksanakan. Dan kita harus percaya bahwa insya Allah kalau kita sudah memulai dengan niat yang baik. Karena innamal amalu binniat. Niat yang baik. Tata cara yang baik. Yaitu mengilmui dulu. Lalu setelah itu berikhtiar, maka insya Allah yang keempatnya Allah akan mudahkan. Itu. Jadi ini adalah pertanyaan umum yang ingin saya jelaskan kepada ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, bahwa jika ada hitungan yang seperti itu, ya mangga masing-masing memang harus berkontak dan kita harus bahas detail satu persatu. Karena ini konteksnya persis seperti kita misalkan menyebut yang namanya biaya sekolah. Kita sebut ada suatu perkataan mahal. Di mana? Seperti apa? Bagaimana caranya? Betul. Kan gitu. Jadi ini adalah ada SKB namanya. Syarat dan ketentuan berlaku. Maka ini nanti akan kita detailkan satu persatu. Tetapi jawaban saya secara umum bahwa pilihan syariah insya Allah pasti yang lebih baik. Adapun hitung-hitungannya, sepertinya, kan ini baru sepertinya, belum tentu lebih mahal. Nanti ada hal-hal lain yang akan kita bedah terkait dengan objek properti tersebut. Ya. Karena gini, ada yang namanya istilah mobil. Ya, satu kata mobil, tapi itu bisa ada 10 harga. Ada yang 1 miliar. Ya kan? Ya. Ada yang 500 juta. Ada yang 200, ada yang 100, bahkan ada mobil yang 50 juta. Ya. Mobil mogok. Dan kalaupun misalkan kita naik angkot dengan itu ya mungkin kualitas angkotnya ya seadanya angkot ya Pak ya. Persis seperti itu. Ya, jadi ada harga, ada rupa. Ada nilai, ada konsekuensi. Kenapa dia lebih murah? Nanti saya jelaskan. Itu sebetulnya adalah syubhat. Kesannya murah pinggir jalan. Punten ya. Langsung aja sabet. Murah. Katanya ya. Tapi waduh ini merencanakan suatu lama, ini ribet, mahal pula. Tapi ini halal, surga. Betul. Kalau udah bilangnya surga, sudah tidak ada yang mahal. Dan tadi seperti yang Bapak sampaikan juga bahwa rumah ini akan berpengaruh pada kehidupan di dunia pasti, dan juga akhirat nanti. Pasti, ya Pak ya. Karena kita setiap hari pulang ke rumah. Iya, Masya Allah. Mendidik anak di rumah, bertetangga, bermasyarakat. Banyak hal yang akan menjadi kebaikan dari rumah. Begitu Kang Cip. Baik, Masya Allah, sangat menarik. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Ya, silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Silakan. Abu Ibrahim di Bandung. Ya, silakan Abu Ibrahim. Assalamualaikum Pak Hadiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Penjelasannya saya banyak
tahu tentang properti syariah ini dari talkshow ini. Jazakumullahu khairan. Nah, pertanyaan saya, properti syariah ini apakah hanya di skemanya saja yang tadi yang tidak boleh ada riba, gharar atau zalim, ataukah juga di pada pembeliannya hanya kepada kaum muslimin aja, atau nanti kita ada tetangga non muslim juga gitu. Lalu apabila kita sudah punya rumah di situ, misalnya di PP 7 Raja Mandala, apakah kita boleh menjualnya bebas atau harus ke developer dulu? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Langsung dijawab? Langsung dijawab. Baik. Saja, Pak, silakan. Ya, atur nuhun Pak Abu Ibrahim pertanyaannya. Jadi tadi? Apakah hanya apakah mekanismenya penjualan jadi saja? Gitu. Apa saja yang harus diperhatikan dari prinsip syariah? Tadi sepintas tadi sudah saya jelaskan, saya sedikit gambarkan, saya ulangi lagi. Jadi syariah dalam konteks properti ini sudah disepakati oleh para ulama adalah pada konteks muamalahnya, bukan konteks objek. Ya, artinya gini. Kalau properti syariah itu berarti rumahnya harus ada kayak Arab gitu. Gitu. Enggak gitu. Rumah mah enggak. Kembali kepada kalau istilah teman-teman birokrat, kearifan lokal. Yang dimaksud kearifan lokal sebenarnya pada prinsipnya itu pada objek. Ya kalau di Sunda mungkin atapnya ya mirip-mirip bangunan Sunda. Di Jawa boleh pakai bentuknya joglo, halal. Kembali kepada uruf, kepada kebiasaan di dalam suatu kaum. Ya, kalau di Aceh mungkin atapnya sepanjang tidak menyerupai bentuk yang akan menjurus kepada kekafiran, kan gitu. Maka yang disyariahkan adalah cara muamalahnya, yaitu hindari tadi tidak ada unsur riba, tidak ada unsur goror, tidak ada unsur zolim. Ya, bisa lewat bank, tentu harus syariah. Ya, tidak mungkin bank konvensional. Dan bisa juga tanpa bank. Langsung mencicil kepada developer. Nah, terkait apakah pembelinya khusus muslim atau non-muslim? Kita kembalikan kepada para pendahulu kita, para salafus soleh yang kita baca di dalam kitab-kitab dan kita dengar dari penjelasan para ustadz. Mereka berjual beli dengan kaum muslimin karena muamalah pada umumnya semuanya dibolehkan, kecuali pada bab yang terlarang. Maka menjual barang sepanjang caranya syariah, walaupun pembelinya non muslim, insya Allah itu dibolehkan. Ya, maka kami juga tidak melarang sepanjang saudara kita itu non muslim itu mau mengikuti aturan yang ada yang diterapkan di perumahan tersebut. Contoh, ya kami menghimbau di situ dan memang nanti mengawasi, tidak boleh memelihara anjing, tidak boleh merokok di ruangan publik. Dan untuk yang bermukim di sekitar masjid, itu harus orang-orang yang memang mau sholat berjamaah di masjid. Kalau Pak, saya kayaknya kelasnya masih rada malas-malas, itu saya pasti taruhnya di ujung sana, jauh dari masjid. Ya kita tempatkan manusia sesuai dengan kebiasaannya. Tapi saya non muslim, boleh beli. Tapi aturannya begini. Ada aturan-aturan yang memang di lingkungan itu diterapkan. Karena kami belum menemukan bab pelarangan menjual barang kepada non-muslim. Belum. Maka kita tidak mengarang-arang aturan. Kita hanya mengikuti penjelasan para salaf. Itu. Mudah-mudahan juga jadi jalan hidayah bagi beliau. Mudah-mudahan itulah yang memang selama ini kami lakukan. Nah tadi menyebut produk kami ya. Saya nih boleh menyebut. Untuk produk nih, ini akan menarik. Ini sebenarnya nggak enak saya ini. Ya di sesi selanjutnya kita akan jeda dulu. Baik. Simak dulu jeda berikut ini. Silakan. Saat ini saya berada di komplek pengembangan perumahan Pesona Prima 7 Raja Mandala. Masya Allah. Masuknya daerah Cianjur nih ya. Cianjur, Bandung Barat ini dan di tahun kita ini jalan nasional ya. Sehingga ini betul-betul di pinggir jalan. Pintu gerbangnya di pinggir jalan nasional. Dan ini pengembangan ini, Masya Allah, tanahnya sudah dibebaskan, sudah dimiliki oleh pengembang.
bahkan site plan sudah disahkan, dan bahkan IMB pun sudah dimiliki, sudah di tangan. Sehingga ketika Anda membeli atau memiliki rumah di sini, Anda itu akan betul-betul akan segera mendapatkan aset berupa tanah, unit rumah, dan bersertifikat. Pesona Prima 7 Raja Mandala adalah perumahan bersubsidi, tanpa riba, tanpa horor, dan tanpa zolim, insya Allah. Berlokasi di Jalan Nasional Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Tersedia 442 unit dengan DP 0 sampai dengan 1%. Miliki segera, hubungi 0813 1313 4877. Kembali lagi di program spesial Tarbiyah Sunnah Channel, Talkshow Mengapa Harus Membeli Properti Syariah, bersama Bapak Insinyur Hadiana Hafizahullah Ta'ala, Direktur Utama PT Kreasi Prima Nusantara. Baik, untuk tadi yang di PT juga atau di Jeddah, untuk itu merupakan produk terbaru, Bapak ya, produk terbaru dan terkini yang ditawarkan dari PT Kreasi Prima Nusantara. Seperti apa Bapak? Silakan. Ya, jadi ini produk kami yang qadarullah yang kita beri nomor 7. Ya, insya Allah kami sudah atau sedang menyiapkan beberapa lahan. Kami ada lahan di Banjaran, sudah kami miliki, kami beli dari setahun yang lalu. Kami cicil membeli lahan-lahan, sudah ada 4 hektar lebih. Ya, insya Allah menjelang 5, target kami sampai mudah-mudahan 8. Juga ada lagi lokasi ke-9, juga sedang kami jajaki. Yang kami jajaki pertama adalah pasti konsep tata ruangnya. Jadi tata ruang itu harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini sekalian juga nih untuk masyarakat dan para pengembang juga. Kalau ada teman-teman pengembang yang hadir, pastikan lahan antum ketika dibeli itu sudah sesuai tata ruangnya. Karena belum lama ini pemerintah melalui Kementerian ATR BPN mengeluarkan Permen 1589 tentang LSD. Ini lahan sawah dilindungi. Ini isu nasional. Ini isu nasional sedang kalau bahasa Jerman mah gujrud. Gujrud ya. Gujrud you know? Viral. Gitu. Ya, sedang gujrud di kalangan dunia usaha, pengembang. Pemerintah mengeluarkan Permen 1589. Saya sampai hafal tuh. Gitu. Karena ya bidang saya. Bidangnya, kalau hadis saya kurang. Jadi saya hafalnya itu. Tentang LSD, lahan sawah dilindungi. Jadi pemerintah ini mengeluarkan kawasan ruang yang memang ditetapkan untuk lahan sawah dilindungi. Yang sebelumnya ada lagi LP2B. Lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman pengembang yang pada akhirnya mangkrak, mereka tidak lanjut. Mungkin ada lah di beberapa tempat, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Gitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada, di Bandung mudah-mudahan nggak ada, di Indonesia mudah-mudahan nggak ada. Ini ada juga di negara tetangga. Ya. Nah, kalau ada proyek mangkrak, pastikan pasti itu pertama terkait dengan tata ruang. Tata ruangnya salah. Lalu kedua, izin prinsip dan izin teknis lainnya yang tadi disebutkan oleh Ustaz Arifin, minimal site plan sudah disahkan, lahan sudah dibeli, IMB atau sekarang namanya PBG, itu sudah dimiliki oleh pengembang. Dan Bapak Ibu sekalian, ikhwatul iman, jangan sungkan-sungkan untuk memintanya. Ini ada developer memasarkan, minta mana-mana, lihat Pak, Kang, Teh, Punten ke pemasarannya. Ya, minta mana PBG-nya, IMB-nya mana, site plan-nya mana. Oh, di bos saya. Ya, saya tunggu bosnya datang dari Amerika, dari Spanyol, dari luar negeri. Ya, pokoknya tidak ada alasan, ya, dan tidak boleh mau menerima alasan. Pokoknya, walaupun dia di-endorse oleh dokter, oleh kiai, oleh habib, oleh syekh, tapi pastikan proyek tersebut harus lahannya dimiliki. Site plan-nya sudah disahkan, IMB-nya sudah dimiliki, diminta terlebih dahulu, barulah kita membayar. Itu. Dan objek bangunannya harus sudah terlihat. Itu prinsip. Ya? Sudah ada. Bukan hanya ini akan enggak. Iya, seperti itu. Karena Abu Jahal pun dulu berjual beli, barangnya ada. Setingkat Abu Jahal ya. Artinya kalau lebih buruk dari itu, ya silahkan disimpulkan sendiri. Maka yang kami perlukan dari acara ini adalah ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian paham tentang nanti beli di
wah kita pengen beli di Kreasi Prima, mangga. Nggak beli, nggak masalah. Bahkan kita anjurkan kalau di tempat kami ketika konsumen itu hadir, bahkan kami yang pertama lakukan adalah mengedukasi dulu. Begini tata cara berjual beli, begini standar minimal sebuah perumahan yang baik. Bahwa setelah itu, saya mau belinya di sana, silahkan. Yang terbaik bagi Ikhwatul Iman itu terbaik bagi kami. Ya, itu mah cocok-cocokan saja. Muamalah itu tidak perlu jadi, tapi yang penting adalah paham. Ya. Itu. Nah, kalau tentang bicara produk kami, saat ini kami sedang membangun di daerah Raja Mandala. Kalau ada yang mau mampir, mangga dilihat-lihat dulu, diterawang dulu, ya, dicek dan seterusnya. Apakah yang saya sampaikan ini sama dengan kenyataannya atau ya kan berbeda? Itu harus dibuktikan dulu. Karena orang semua bisa berkata, kata Imam Malik, semua perkataan bisa ditolak, bisa diterima. Kecuali perkataannya Rasulullah SAW. Ini menarik, ada dari Bapak Denny Hayat ya. Ini di komentar YouTube bahwa saya merasakan di Pesona Prima Cikauripan 5. Nah ini di mana tuh Pak? Oh Masya Allah. Itu produk kami yang ada di Bogor. Di Bogor, Masya Allah, berkah konsumen dan developernya. Masya Allah, jadi Alhamdulillah. Sudah ada yang merasakan bahwa di properti yang Bapak bangun ini Masya Allah. Insya Allah. Berarti sudah merasakan kenyamanan ya. Dan baik dari sisi jual beli ataupun dari sisi tempat nyaman. Tempat insya Allah di sana kami ada lahan 13,5 hektar. Masya Allah. Kami beli tahun 2015-2016 lah. Ya, belinya dengan uang. Asli uang halal, dicicil, dibayar. Masya Allah. Dikumpulin, jadilah 13,5 hektar. Ya. Lalu kami bangun menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu Pesona Prima Cikauripan 5. Tahap keduanya Pesona Prima Cikauripan 6. Ya. Jadi ada 1.250 unit di sana. Ya. Berarti Pesona Prima 7 Raja Mandala ini adalah proyek yang berkaitan dengan tadi yang kita bicarakan adalah proyek properti yang ketujuh. Sebetulnya kami punya lokasi itu sekarang 9 sudah. 9. Tapi yang 2 tidak kami nomori. Ya. Karena kan gini ceritanya Kang. Ini sedikit masa lalu ya. Nah, harus tahu juga nih. Dari mana awal mulanya. Ya kami kan semua bertahap dari masa ke masa. Ya. Kami juga dulu juga melakukan kesalahan lah. Ya kami dari awam ya sampai sekarang juga masih awam, tapi dulu itu kita belum tahu aturan. Ala kulli hal kita mulai berusaha bisnis. Saya asli Citapen, orang Bandung asli, Sunda saya, merantau ke Bekasi dan akhirnya mulai berusaha di bidang konstruksi. Dimulai tahun 2003-an. Ya, nah lalu mulai belajar membangun properti sendiri di tahun 2005 atau 2006 kira-kira. Ya, awalnya dari 8 unit. 8 unit, rumah kecil sekali, 8 unit dan dengan cara yang salah. Yang tidak mengenal syariah. Jadi kalau ditanya apakah seluruhnya syariah? Tidak. Ada tahapan. Saya akui tidak. Ya, seperti juga kehidupan semua orang. Ya, bukan beralasan tapi itulah fakta. Seperti juga sahabat dan para salafus saleh. Apakah terlahir langsung sesunah? Saya tidak. Kami lahir dari keluarga umum, ya artinya masyarakat awam yang tidak mengenal hukum-hukum syariat secara detail. Akhirnya kami berjalan dengan teman-teman di PT Kreasi Prima ini. Alhamdulillah di tahun 2010-an lah ya. Barulah kita mulai mengenal karena para ustadz kita, dokter-dokter ahli fikih itu baru pulang dari Madinah. Barulah mulai ada kajian. Dulu tidak ada yang khusus ya, membahas tentang, apalagi membahas tentang properti. Nah, jadi kami mulai membangun pertama kali perumahan itu sebenarnya tahun 2000, yang syariah itu 2010. Tanpa bank. Tanpa bank, tidak memakai bank, di Bekasi ada 3 hektar sebanyak 270 unit. Dan habis dalam tempo 3 bulan. Masya Allah. Selesai dan akhirnya kami kembangkan terus sampai dengan hari ini yang di Raja Mandala sebenarnya lokasi ke-9. Tapi kami nomorin 7. 7 ya. Nah ini menarik nih.
ada berapa tipe yang ditawarkan di Pesona Prima 7 Raja Mandala ini? Baik, yang di Pesona Prima 7 Raja Mandala ini kami membangun dengan tipe rumah, 3 tipe rumah. Yang pertama adalah tipe pakis standar, rumahnya luasnya 30 meter, tanahnya 60 meter. Jadi tipe 30, 60. Kami sebutnya tipe pakis standar. Ada lagi tipe pakis plus. Tipe pakis plus itu memang berbeda dari speknya. Jadi spek yang pakis plus ini bahan materialnya dia lebih tinggi dari pakis standar. Karena yang pakis standar ini murni mengikuti ketentuan subsidi pemerintah. Ada subsidi. Ada subsidi. Nah ini apalagi subsidi kan? Nah, apa nih? Gitu. Subsidi adalah sebuah program pemerintah di mana pemerintah kita ini mengeluarkan sebuah program yang namanya PSR, program sejuta rumah. Ya, terlepas dari kita secara pribadi memilih dan tidak, suka dan tidak kepada pemimpin kita saat ini, tapi ketika terpilih dialah pemimpin kita. Ya. Maka beliau membuat program Pak Jokowi ini namanya PSR, program sejuta rumah, karena kita ini Indonesia memiliki backlog, Kang Cepi. Backlog itu naon? Barang apa ini? Backlog itu adalah angka statistik yang dimana Indonesia ini kekurangan rumah sebanyak 11,8 juta. Masya Allah. Sedangkan program pemerintah kita dalam membangun perumahan ini adalah 1 tahun 1 juta. Maka jika backlog ini ingin hilang tanpa ditambahi kelahiran dan pertumbuhan penduduk, kan ya nggak mungkin ini, itu butuh 11 tahun. Ya, 11 tahun. Maka semakin hari backlog ini semakin bertambah karena apalagi Jawa Barat, katanya pertumbuhan penduduknya tinggi ya, karena cuaca dingin atau apa dingin, gitu. Dan apa tuh? Banyak taman-taman untuk melihat ini mungkin. Nah, itu jadi backlog ini akan terus berkejaran dengan perumahan-perumahan yang kami bangun. Nah, maka pemerintah mengeluarkan program sejuta rumah dengan memberikan subsidi kepada masyarakat sebesar 4 juta rupiah. Besar loh ini. Ini wajib diketahui oleh ikhwatul iman masyarakat kita dengan syarat. Ketika kita ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam membeli rumah, pertama, harga jual rumahnya dan tipe rumahnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tipe rumah kecil. Tapi insya Allah cukup lah buat 1 istri 2 anak kecil. Dan masih ada luas. Masih ada yang bisa dikembangkan. Nanti rumah tumbuh namanya. Itu harganya ditetapkan oleh pemerintah disubsidi 4 juta rupiah. Syaratnya pertama yang bersangkutan belum pernah memiliki rumah dan mendapatkan subsidi. Yang kedua berpenghasilan maksimal 8 juta rupiah. Ke bawah. Maksimal? Maksimal. Bukan minimal ya? Bukan minimal. Jadi yang teman-teman sudah punya penghasilan 9-10 disarankan tidak mengambil program ini. Karena ini untuk saudara kita yang memang berpenghasilan rendah. Namanya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, jadi subsidi, nah pengembangnya disubsidi oleh pemerintah dengan pajak. PPN-nya tidak ditarik, 0. PPh-nya 1% final. Dan diberikan program stimulan untuk membangun infrastruktur. Itulah program yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat, karena tidak banyak juga developer yang mau belak-belakan seperti forum kita pagi ini. Karena kita di sini, tujuan kita bukan semata-mata ingin menjual barang, tapi kita ingin masyarakat paham. Mengedukasi. Edukasi. Ya, kalau produk kami ada di Padalarang, di Raja Mandala itu ada urusannya teman-teman marketing lah, itu silahkan gimana. Kembali ke tipenya itu tipe 30, 60 dan tipe 36, 72. Ada 3 tipe, di sana disediakan fasilitas yang kami sedang buat, yaitu ada masjid, insya Allah nanti ada ambulan, ada program-program janais. Jadi di tempat kami itu ketika ada orang meninggal, itu yang ngurus adalah kita. Ya, dari mulai menyediakan ambulan, menyediakan kain kafan, menyediakan tim janaisnya. Salah satunya ini contoh. Ya, masjidnya juga insya Allah kami sediakan. Jadi teman-teman membeli rumah itu memang hanya tinggal istilahnya bawa koper saja. Dan perangkat yang dibutuhkan yang ada di dalam rumah, interiornya. Itu interior kan tergantung kebutuhan dan kemampuan. Kemampuan dan itu. juga, tapi kalau yang lainnya jalan lingkungan, terus pintu gerbang semua udah lengkap, ya taman bermain, sarana olahraga,
masjid, tadi ambulan, ya bahkan kemarin Afan ya saya cerita dikit, kemarin ketika zaman Covid itu seluruh penghuni rumah yang kena Covid kami berikan herbal, kami dampingi, ya juga aparat-aparat keamanan, Polsek dan Koramil, masyarakat umum, ya karena kita seorang Muslim, tentu kita harus bersemangat, saling membantu di momentum ketika negara kita sedang terjadi musibah. Kita orang Muslim ini harus orang yang paling bersemangat, karena kita ingin ya menjadi orang yang paling bermanfaat. Karena sebaik-baik Muslim adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Masya Allah ya. Sangat menarik sekali, dan kami akan membuka pertanyaan lagi dan menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa. Dan bagi antum yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang Pesona Prima 7 Raja Mandala, kami akan tampilkan nomor hotline-nya. Silakan bisa antum atau para pendengaran pemirsa hubungi. Barangkali sudah ada di antara para pendengaran pemirsa yang ingin mengetahui, wah ini cocok nih tempatnya, dan atau mungkin untuk investasi juga bisa Pak ya, investasi boleh untuk properti, artinya menyiapkan dulu mungkin buat anaknya atau buat siapa, silahkan itu bisa. Silahkan bisa menghubungi call center Pesona Prima 7 Raja Mandala di 0813 1313 4877. Bahkan kalau hanya untuk konsultasi juga boleh. Baik, Masya boleh. Allah. Belinya nggak di kita boleh. Bukan hanya untuk pembelian saja, tapi untuk mengetahui konsultasi. Dia belinya di tempat lain. Tapi ini kok begini, datang ke tempat kami, kami berikan semuanya. Ataupun bisa melihat langsung, datang dulu sebagai pembanding. Boleh. Seperti apa? Boleh. Apakah yang dibicarakan sesuai atau tidak? Iya. Hadiahnya ini sesuai atau tidak? Apakah yang digambar itu cuman editan belaka? Bukan? Bisa dilihat ada atau tidaknya pembangunan, dan itu tadi sudah dibangun, sudah dimiliki, dan sudah karena secara prinsip kami melakukan proses jual belinya dengan konsep murabahah. Jadi dalam konsep jual beli ini ada 3 cara. Bapak Ibu sekalian, ikhwatul iman, mohon izin bukannya menggurui, tapi saya yakin ini kan para penuntut ilmu sudah paham semua, tapi kita murojaah aja ya. Jadi pertama, jual beli itu konsepnya adalah murabahah. Jual beli langsung. Ya. Cirinya jual beli langsung murabahah itu, penjualnya itu sudah membuat barangnya lengkap jadi. Sudah ada dan barang tersebut tidak perlu diperdebatkan, tidak ada perdebatan. Oh rumah, ya rumah kan orang udah tahu. Rumah itu ya begitu. Berarti rumah Pak, tapi nggak ada gentengnya, itu belum jadi rumah. Pak, saya jual rumah, tapi ini gambar rumah, bukan rumah ya itu. Jadi konsep murabahah itu rumahnya sudah jadi, infrastrukturnya sudah jadi, dari mulai gerbang sampai fasilitas pasos-pasumnya, juga izin-izinnya tadi, pertama sertifikat sudah pecah atas nama PT yang akan dibalik nama, yang kedua PBG-nya sudah pecah atas nama masing-masing kafling, site plan-nya sudah disahkan dan PBB-nya sudah ada. Ya, itu namanya rumah. Jadi kayak mobil. Mobil itu jelas. Pak, saya mau jual mobil tapi cuma bannya doang. Wah, itu bukan mobil. Itu bagian dari mobil. Dan beli mobil juga harus ada BPKB dan STNK. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi bukan cuma mobil bodong. Enggak. Jadi rumah jelas, itu harus jelas. Nah, kami jual dengan cara murabahah, makanya kami bangunkan dulu rumahnya jadi. Nah, kalau teman-teman hadir ke sana bukan untuk jual beli, tapi untuk melihat, mengecek dan memastikan dulu. Kalau sudah minat, baru nanti daftar masuk ke dalam antrian asesmen. Nah, kami asesmen dulu, kami teliti apakah Bapak Ibu sekalian adalah orang yang sudah punya kewajiban, sudah punya kemampuan untuk beli rumah atau belum. Seperti naik haji, kami masukkan dulu ke dalam waiting list. Nanti kami periksa, bisa jadi Bapak Ibu mau beli, kami tolak. Karena menurut perhitungan ekonomi kami, Bapak Ibu itu ternyata tidak punya kemampuan untuk beli rumah. Maka jika orang yang tidak punya kemampuan tidak dibolehkan melakukan sebuah tindakan. Itu prinsip. Jadi kami itu bukan hanya menjual rumah, tapi prinsip dasarnya adalah mengedukasi masyarakat. Maka kalaupun hadir ke sana, nanya, yang kami sampaikan adalah ilmunya dulu. Tidak jadi beli, bahkan rumahnya nanti belinya di Semarang, di Jogja, nggak apa-apa. Tapi datang ke kami untuk bertanya saja. Kami sudah cukup bahagia kalau Anda paham. Nah, yang kedua,
jual beli itu prinsipnya atau konsepnya adalah istisna. Ya, proses jual beli pesan. Tetapi dalam hal istisna ini perlu diperhatikan. Pelaku usahanya harus memiliki legalitas yang sah. Dia harus betul-betul dikenal oleh masyarakat bahwa dia tukang bubur ayam. Dah, bubur baru kita istisna, pesen bubur ayam. Nah, istisna adalah proses jual beli yang dilakukan secara bertahap. Ya, setelah pesan, kita membayar bertahap sesuai dengan progres pembangunan. Tetapi yang jadi fakta di lapangan banyak sering terjadi. Orang yang baru ikut pendidikan seminggu, 2 minggu mengadakan istisna. Akhirnya akadnya sahih, syar'i, tapi barangnya nggak jadi. Bahkan akhirnya berujung ke kasus-kasus pidana. Masya Allah. Ya, ini tidak ada di Indonesia, di negeri tetangga. Di negeri tetangga. Ya, di Indonesia nggak ada. Yang ketiga, akad jual beli salam. Ya, tadi pertama murabahah, kedua istisna, ketiga salam. Dibolehkan dalam Islam berjual beli salam dengan cara pembeli membayar terlebih dahulu. Cash tunai di depan. Boleh Pak, boleh. Kalau ada iklan begitu, akan dibangun sebuah perumahan. Gini. Syaratnya izinnya lengkapi dulu. Semua lengkap, tapi barangnya belum jadi. Boleh bayar lunas, namanya akadnya salam. Tetapi penyelenggara akad salam, lagi-lagi haruslah orang yang teruji, punya pengalaman, dan terakreditasi di asosiasi pengembang. Kalau dokter itu harus terakreditasi di IDI. Ada izin praktek. Iya, ya ini jangan gitu. Tiba-tiba habis talk show, kayaknya enak nih akad salam. Wah itu enak, jangan gitu. Nggak bisa gitu. Nah, jadi ada 3 cara, 1 murabahah, kedua istisna, yang ketiga salam. Kami mengambil yang salah satunya. PT KPN ini, kami Kreasi Primalen hanya menjual barang dengan cara murabahah. Karena dengan murabahah ini kami lebih aman. Dalam arti kami tidak punya beban, kami hanya membuat barang dulu semampu kami. Kami ada 7 hektar, bangun dulu, selesaikan, baru buka lagi Kang, gitu caranya. Kami ada 8 hektar, tanahnya dibeli dulu, izin diproses, rumah dibangun, dijual, beres, baru pindah ke Raja Mandala. Maka di Raja Mandala juga kami sudah beli tanah semua. Tanah kami ada 7 hektar sebenarnya. Kami baru bangun 4,8. Masih ada. Jadi jangan dibalik. Tanah baru 1 hektar, ngebangun 5 hektar katanya. Terus yang 4 hektar tanah tetangga. Nah ini yang sering terjadi. Plan yang ditawarkannya udah besar. Nah gitu ya. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Kalau terjadi seperti itu, maka pengembang tersebut namanya takalluf. Memaksakan diri. Lawong cuma kakinya pendek, pengen loncat sungai, pasti kecebur gitu. Jadi kalau ada kejadian juga jangan juga langsung bilang qadar Allah begitu. Semuanya itu harus ada ukurannya. Nah, makanya yang kami di Raja Mandala itu, kami ada tanah 7 hektar, baru kami bangun 4,8. Nanti kami bangun, ini sekarang sedang berlangsung pembangunan rumah, seperti di gambar tadi ya. Nanti ada gambar rumah progres sedang dibangun. Nah kalau Ikhwatul Iman datang ke sana, itu hanya dibolehkan untuk menandai. Nah ini progres terakhir nih. Yang sedang dikerjakan ada 442 rumah yang akan kami bangun sekaligus dan insya Allah paling tidak dekat akhir tahun atau awal tahun ini semua sudah terbangun. Nah itu ada rumah contoh yang bisa tampak yang sudah jadi seperti itu? Kadang-kadang lucu kalau di kami. Rumah contoh itu jumlahnya bukan 1, tapi 200. Masya Allah. Gitu. Contohnya banyak. Iya, jadi kami ketika konsumen hadir itu memang melihat rumah yang sudah jadi. Maka kami tidak boleh ada orang beli tapi rumah kami belum selesai. Berikan kami waktu untuk selesai dulu. Kalau menyukai boleh cuma nandai aja. Nitikin, nanti kita tanya punya kemampuan pembayarannya berapa. Kalau punya kemampuan pembayaran langsung maka boleh langsung bayar ke kami. Nggak usah pakai bank. Boleh Kang Cepi misalkan. Pak saya ada uang segini dengan diskon segala macam, ya udah langsung ke kami, dicicil maksimal 3 tahun. Langsung boleh. Tanpa melalui bank, boleh. Ke pengembang, boleh. Dicicil 3 tahun. Tanpa tambahan apapun, tanpa denda, tanpa. Tapi insya Allah bukan tanpa dibangun. Karena sudah ada. Sudah ada. Nah yang kedua, kalau nanti kemampuan keuangannya kurang, maka kami sarankan nanti beli lewat bank syariah.
Bank syariahnya kami suruh beli dulu ke kami. Jadi kami akad dulu dengan bank syariah, dengan konsumen itu hanya kami publikasi ini bentuk rumahnya seperti ini. Maka ketika mereka mau membeli, mereka cukup daftar di bank syariah. Membuka rekening atas nama Kang Cepi. Buka rekening atas nama Cepi. Udah buka rekening. Rekening itu dibawa ke tempat kami. Pak, saya mau beli rumah yang ini. Mau cara apa? Lewat bank syariah. Ini saya udah daftar. Udah. Kalau di dalam perjalanan Kang Cepi merasa kurang srek, ini pindah tugas ke Jakarta mau batal, tinggal bilang batal, uangnya ditarik di ATM beres. Halal sudah. Labas. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Abu Davin dari Cimahi. Dalam skema cicilan atau kredit mungkin ke bank syariah ataupun tadi langsung yang 3 tahun developer. Bagaimana jika terjadi dalam bulan tertentu atau kurun waktu tertentu tidak bisa bayar, jadi sudah tidak mampu bayar. Apa yang dilakukan? Bagaimana gitu ya? Baik. Dari pengalaman kami yang selama berjalan, kami melakukan beberapa pendekatan. Yang paling utama pasti pendekatan komunikatif, dan edukatif. Jadi kami selalu memberikan pembelajaran kepada kita. Jadi pertama kami melakukan asesmen. Kami lihat dulu konsumennya. Nah, tapi saat itu bisa saja kami nilai mampu. Kehidupan berubah. Setelah 3 tahun ternyata ada kopi dan seterusnya. Di PHK dan seterusnya. Usahanya berkurang dan seterusnya. Akhirnya nggak bisa bayar. Bagaimana caranya? Tentunya ketika ini sudah dijual beli lewat bank syariah. Nanti bank syariah yang melakukan proses. Tanpa denda. Nanti kalau buntu sampai macet, bank syariah dan kami akan membantu menjualkan. Dibantu dijualkan. Nanti kalau penjualannya itu sudah ketemu angkanya, maka yang menjadi hak dari konsumen dikembalikan sesuai dengan hak konsumen. Nanti yang sisanya tentu akan menjadi bagian dari bank syariah dan kita akan membantu proses itu. Tapi kalau yang langsung cicilan ke kami selama ini, kalau telat membayar tentu kami akan periksa. Telatnya karena apa? Gitu. Kalau telatnya itu karena alasan syar'i yang memang yang bersangkutan betul-betul tidak bisa melakukan pembayaran karena ini dan lain hal yang secara syar'i dibolehkan, maka pada akhirnya biasanya kami lakukan pendekatan reschedule. Kami pada prakteknya kadang-kadang rencana 3 tahun jadi 4, jadi 5 gitu. Tapi mohon para pembeli tidak diniatkan untuk melambat-lambatkan karena kezoliman itu bisa nauzubillah, bisa kami yang zolim, bisa juga konsumen yang zolim. Pada intinya jadikan muamalah akad muamalah itu menjadi akad yang menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat nanti. Mungkin kira-kira gitu Kang Cepi. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bapak dari Umu Yafi di Bekasi. Beliau bertanya, ada suatu bank syariah dengan model penawaran kredit rumah, yaitu dengan akad untuk suatu rumah namun rumah belum jadi. Hanya ada contohnya dan lokasi lahan kosong. Tadi akan dibangun. Apakah ini termasuk gharar? Tidak bisa dipastikan di pagi ini karena menentukan sebuah hukum adalah perlu bukti. Jadi apakah itu gharar? Tentunya kita perlu periksa. Tadi saya sudah sampaikan ciri-cirinya apa. Ciri-cirinya kalau untuk memastikan itu gharar minimal tanyakan tanahnya sudah dimiliki apa belum. Yang kedua, perizinannya sudah lengkap, minimal ada izin prinsip, izin tata ruang, site plan sudah disahkan, PBT-nya ada. Maka jika sudah lengkap, kemungkinan akadnya istisna. Kan rumahnya belum jadi. Kalau rumah sudah jadi, itu murabahah. Kalau rumah belum jadi, boleh. Tapi istisna. Tapi kalau istisna, lihat dulu penyelenggaranya. Apakah dia adalah developer yang kredibel, yang terakreditasi di dalam asosiasi apapun namanya, REI, Impera, Apersi atau APSI atau apapun. Ada 24 asosiasi pengembang yang diakui oleh pemerintah. Boleh. Jadi kalau profesi guru itu ada yang namanya PGRI, ada ASESI, ada Puldapi, semuanya diakui oleh pemerintah. Sekolah-sekolah itu boleh. Gitu kira-kira. Jadi ibu yang tadi bertanya di Bekasi, pastikan dulu apa yang dimiliki oleh pengembang tersebut, legalitasnya. Nanti ada nomor, boleh saya dikontak, nanti kita temui atau yang bersangkutan datang ke kantor kami. Kami ada kantor di Bekasi, di Bogor dan di Bandung.
Sementara baru 3 lokasi yang semuanya insya Allah merupakan kantor-kantor yang di situ insya Allah kita akan menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya tentang apa itu properti syariah dan bagaimana tata caranya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Musliadi bin Maudu. Beliau bertanya melalui kolom chat di YouTube. Bismillah, afwan Pak, mengenai hak iqalah. Apakah developer bisa menerapkan denda atau potongan jika user batal mengambil propertinya? Sependek pengetahuan yang kami dapatkan, ada 2 pendapat di dalam hal ini. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad yang sering dijadikan rujukan ya oleh kalangan teman-teman pengembang syariah, di mana ketika hak iqalah menurut pendapat Imam Syafi'i adalah maka pengembang mengembalikan seluruhnya. Ya, uang pembelian yang sudah dibayarkan oleh konsumen walaupun barangnya sudah jadi. Itu. Nah, tetapi Imam Ahmad ya menyampaikan pendapat dan membuat rujukan bahwa jika rumahnya sudah jadi lalu yang bersangkutan membatalkan pembeliannya, maka pengembang boleh mengambil sebagian pembayaran tersebut sesuai dengan porsi pembangunan yang sudah dia lakukan. Nah, tetapi tentu di situ perlu kehati-hatian dalam menilai jumlah. Ya, perlu ada appraisal. Ya, tim ahli penilai sehingga tidak subjektif semaunya menilai angka-angka yang akan dipotong tersebut. Maka ini dibolehkan, ya dibolehkan insya Allah. Nah maka nanti tergantung pendapat mana yang diambil oleh pengembang tersebut. Ya, ini semua kembali kepada keyakinan dari para pengembang tersebut dan tentunya yang lebih aman sebaiknya bertanya kepada ahli syariah. Ya, di APSI ada Dr. Sofyan Baswedan, ada Dr. Arifin Badri, bisa bertanya kepada Dr. Erwandi Tamizi, pada Ustadz Aminur Baitz, bisa kepada Dr. Aris Munandar, banyak sekali. Baik. Ya, kalau ya. Kami tentu bukan tempatnya untuk bertanya tentang syariah. Baik, Masya Allah sangat menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya dan kita akan simak jeda-jeda berikut. Silakan. Sedekah di rumah, kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang 64, Bandung. Setiap 3 bulan, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah, bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor handphone 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Baik, kembali lagi di program spesial Tarbiyah Sunnah Channel. Talkshow mengapa harus membeli properti syariah, dan Masya Allah kita sudah diberikan wawasan yang sangat penting untuk memiliki dan bagaimana cara memiliki properti syariah dan bagaimana cara menilai apakah properti yang akan kita beli itu sudah aman dan nyaman untuk kita beli. Masya Allah. Masih bersama Bapak Insinyur Hadiana Hafizahullah Ta'ala dari Direktur Utama PT Kreasi Prima Nusantara. Bapak, masih ada pertanyaan ini berkaitan dengan properti, dan ini ada yang bertanya bagaimana membuat aturan SOP yang kita buat bisa berjalan dengan baik dan terus menerus sehingga setiap proyek ke depannya bisa tetap sama SOP-nya. Nah, mohon pencerahan. Mungkin ini dari sesama pengembang. Nah, ini Masya Allah. Baik, Ikhwatul Iman. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi memang
segala hal yang kita perjuangkan itu pasti memerlukan proses. Ya, jadi tadi sudah disebut SOP, betul. Maka yang pertama yang kita siapkan adalah SOP, yaitu syarat dan ketentuan yang berlaku. Al-muslimu ala syurutihim. Ya, seorang muslim itu terikat dengan syarat dan ketentuannya. Maka kita buatkan dulu SOP dan kita jelaskan di awal ya kepada masyarakat yang akan membeli perumahan tersebut tentang tata cara membeli dan bagaimana nanti bertempat tinggal di sini dan seterusnya. Nanti setelah itu tentu yang kita lakukan berikutnya bukan cuma menyampaikan tapi juga mengawasi. Ya, dan nanti terakhir ini konteksnya seperti mirip istilah penegakan hukum lah. Tapi bukan hukum yang berat-berat gitu. Sebenarnya ini adalah penegakan peraturan. Maka di kami itu belum lama ini kami membentuk tim pengawas lingkungan. Ya, tim kami itu mengawasi tata cara mereka pindah rumah, tata cara renovasi dan seterusnya. Kadang ada beberapa konsumen, maaf, kelebihan membangun pagar. Gitu, nyebrang saluran. Padahal titik yang mereka beli adalah sesuai dengan patok BPN yang ada di sertifikat. Di sini misalkan. Tapi ternyata membangunnya loncat. Maka yang loncat tersebut adalah benda yang tidak halal. Karena dibangun di atas tanah yang bukan miliknya. Itu perlu diawasi juga. Ya, nah sedangkan yang dia punya adalah yang dari patok ke belakang. Yang miliknya adalah itu. Yang ke depan adalah milik pasos-pasum. Yang untuk sementara dimiliki oleh developer. Itu maka kami berikan teguran lisan. Lalu kalau tidak biasanya teguran tulisan. Dan berikutnya penegakan aturan. Itulah konsep yang kami lakukan. Maka di proyek-proyek kami biasanya ada tim pengawas lingkungan dan sebagai contoh terakhir di proyek kami yang terakhir di Pesona Prima Cikorupa 6 itu ada berapa Mas? Terakhir itu 40 berapa? Hampir 60 orang Ustaz. Pelanggar yang pagarnya kami bongkar. Masya Allah. Ya. Itu untuk penegakan aturan. Penegakan aturan. Karena kami tidak ingin saudara kami ini melakukan kezoliman. Gitu. Dan itu bisa menimbulkan kondisi kurang baik-baik bagi beliau. Iya pasti. Karena beliau hidup di rumah yang. Tetangganya juga bisa. Iya. Di situ dia menzolimi. Contoh juga. Tidak boleh berusaha yang mengganggu kenyamanan tetangga. Di tempat kami begitu. Contoh. Ada pernah di tempat kami yang ketika proses jual beli. Beliau mengakunya akan menjual galon. Isi ulang. Artinya galon yang sudah jadi. Ternyata setelah mau pindah, itu adalah isi ulang yang air mentahnya dibawa ke dalam. Berarti kan di luar perjanjian. Maka kami tegur. Setelah kami tegur dia bilang, di perumahan lain biasa. Maka kami bilang kalau di perumahan lain biasa, maka silahkan batalkan, silahkan beli di perumahan lain. Kami tidak butuh konsumen yang seperti itu. Karena kami ingin perumahan yang kami bangun adalah sebuah tipikal negeri, masyarakat yang madani. Ya. Minimal kalau lahan itu 8 hektar, ada 1 RW. Cukup 1-2 orang saja memberi tazkiyah kepada Allah nanti bahwa ini orang baik, nanti masuk surga. Begitu. Itu tujuan kami. Maka jika nanti bertetangga hanya akan membuat keributan, tidak usah beli di sini. Silahkan beli di tempat lain. Dan itu sudah ada beberapa kali yang akhirnya kami minta batal saja. Jadi bukan konsumen, tapi kami yang minta batal. Karena kami tidak ingin pembeli tersebut memberikan uang pembelian, tapi dia menukarnya dengan kezoliman. Ini tentu terlalu mahal bagi kami. Maka kami dengan santainya, ya kami bilang, Pak silahkan batal saja. Karena kan awalnya Bapak berjanjinya membuat warung galon. Isi ulang yang sudah ada isinya. Yang sudah ada isinya. Bukan ngisi di situ. Nah, ternyata dia membawa air mentah mau ngisi di situ. Ini lain perjanjian. Maka kami tawarkan untuk batal. Dan ternyata beliau setelah berpikir lama-lama balik lagi. Pak nggak jadi batal. Ya udah mah nggak, tapi ikut aturan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi, prinsipnya kita harus tegas terhadap prinsip, tapi kita longgar dalam bermuamalah. Iya. Baik, sangat menggugah tadi yang Bapak sampaikan.
Ini sangat menarik para pendengar dan pemirsa yang menyimak program ini, dan mudah-mudahan ini menjadi lebih penasaran lagi bagaimana tadi produk yang ada Pesona Prima 7 Raja Mandala. Antum bisa lihat-lihat dulu dan silakan bisa menghubungi hotline CS-nya ya, customer service-nya silakan di Pesona Prima 7 Raja Mandala 0813 1313 4877 ataupun 0895 3545 32765. Iya, silakan. Tambahan sedikit, betul. Di tempat kami juga kami buka kesempatan pada ikhwat sekalian yang insya Allah punya hafalan Quran yang banyak. Untuk para penghafal Quran kami berikan harga khusus. Masya Allah. Ya, Masya Allah. silakan. Bahkan ya. Untuk tahfiz insya Allah kami berikan hadiah rumah. Ya, insya Allah. Untuk seorang hafiz. Untuk seorang yang memang sudah terakreditasi di Tazkiyah oleh Ustadz, Bapak dia hafiz. Ya. Kami berikan rumah di depan masjid. Nah, jadi imam masjid. Iya, itu area yang di sekitar masjid memang sengaja tidak kami jual kepada masyarakat umum, dalam arti kami ingin biar yang fokus akan memabarkan masjid memang tinggal di sekitar masjid. Area nanti kalau VIP nih. Ya, area VIP. Nanti kalau misalkan Afwan, Pak saya mah nggak punya hafalan atau saya sibuk belum bisa, ya sudah beli boleh tapi agak jauh ke sana lah. Itu gitu. Tapi kalau dia memang punya hafalan bagus dan insya Allah jadi akan pengurus masjid, nanti kita berikan tempat khusus di sekitar masjid. Terus yang terakhir tadi saya baru spontan melihat ada program kenceleng ya. Kenceleng, iya. Nah betul. ini nanti tolong teman-teman marketing bawa kenceleng, nanti berikan hadiah untuk satu rumah satu kenceleng. Masya Allah, hadiah ya. Hadiah nih. Dan ini juga merupakan hadiah kesempatan untuk beramal jariah di media Tarbiyah Sunnah ini untuk mendukung program dakwah di Tarbiyah Sunnah tentunya, dan mudah-mudahan ini berkelanjutan dan bisa saling mensupport Pak ya. Jadi kepada ikhwat sekalian mungkin ada yang hari ini menyimak acara ini, nanti silahkan ada yang punya putra putri atau saudara kerabat yang ini punya hafalan bagus terus ya insya Allah penuntut ilmu dan seterusnya, ini kami prioritaskan. Akan difasilitasi. Pokoknya dengan segala cara lah. Masya Allah. Gitu. Bapak sangat menarik sekali, tentunya sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan dan juga sudah masuk, tapi qadarullah waktu yang tetap membatasi kita dikarenakan program-program yang lain yang harus tetap berjalan. Mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak Hadiana Hafizahullah Ta'ala untuk menutup pertemuan kita, mengapa harus membeli properti syariah. Silakan. Ya, ikhwatul iman, alhamdulillah pagi hari ini kita akhirnya merampungkan sesi penting dalam kegiatan muamalah kita sehari-hari. Saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman Tarbiyah Sunnah di Selacau ini, dan kepada ikhwatul iman yang telah menyimak acara pagi ini. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat ya dari acara ini, terutama manfaat ilmu yang bermanfaat bagi muamalah kita dunia dan akhirat. Untuk pesan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana bila mana ingin membeli sebuah produk properti yang merupakan sebagai kebutuhan dari 3 kebutuhan penting ketika kita hidup di dunia ini, yaitu sandang, pangan, papan, yaitu rumah, ya tentunya kita tidak bisa hidup tanpa makan, tanpa berpakaian, dan tanpa rumah. Ya, itu adalah 3 kebutuhan dasar negara yang memang dibuat untuk kebutuhan masyarakat. Dalam hal rumah, tentunya kita berpesan dalam setiap proses pembelinya, jual beli yang akan dilakukan, perhatikan objek tersebut tidak mengandung unsur riba. Yang kedua, tidak mengandung unsur goror. Ya, semuanya sudah pasti dan tidak ada unsur maisir, perjudian, spekulasi, coba-coba, ya, dan kira-kira. Tidak ada kira-kira di situ. Semuanya harus berkepastian hukum yang selesai diproses di pemerintah daerah setempat. Dan yang terakhir, pastikan produk yang akan kita beli terhindar dari unsur kezoliman. Ya, kezoliman itu apa? Yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dan mengambil harta sesama dengan cara yang batil. Ya, maka pastikan semua produk yang kita beli terhindar dari 3 unsur penting tersebut. Setelah itu tentunya kami berharap semoga
apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari amal jariah dan amal soleh kita dan akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir. Begitu mungkin kira-kira. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Bapak Insinyur Hadiana hafizahullah taala yang telah memberikan wawasan kepada kita semua tentang properti syariah dan juga memberikan cara bagaimana untuk mendapatkan properti syariah. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami akan umumkan para pemenang hadiah menarik dari sponsor kami berupa Kemko dan Kuko Samase bagi para penanya yang terpilih. Di antaranya yaitu Ibu Rina dari Parongpong tadi yang telah bertanya melalui telepon, dan juga Abu Ibrahim melalui telepon, dan Abu Davin melalui WhatsApp, dan Bapak Musliadi bin Maudu yang bertanya melalui chatting YouTube, dan juga Bapak Irwan Supriyatna Hasan yang bertanya melalui YouTube. Silakan menghubungi 081122711476 untuk memberikan alamat, barangkali hadiah akan kita kirim ke rumahnya masing-masing. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian program yang sangat menarik, yaitu program spesial Tarbiyah Sunnah Channel Talk Show Mengapa Harus Membeli Properti Syariah, dan mudah-mudahan kita mendapat wawasan yang baru, wawasan yang bermanfaat bagaimana kita memilih properti dan cara untuk membeli properti yang syariah. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, sampai bertemu kembali pada program-program dan kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.